Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bercerita dengan tema curahan hati kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di taman ada 3 orang anak, yaitu Hasna, Rizky, dan Ali. Mereka sedang menunggu kedatangan Ustadz Komar untuk mendengarkan cerita kisah para nabi dan rasul. Tidak lama setelah mereka menunggu, Ustadz Komar pun datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, ucap salam dari Ustadz Komar. Lalu ketiga anak tersebut pun menjawab salam dari Ustadz Komar dengan kompak dan semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, jawab mereka bertiga. Anak-anak, hari ini kita akan bercerita tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rizky pun bertanya lagi, kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Ustadz? Kisah saat Nabi Muhammad lahir dan saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada tahun gajah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib. Dan sejak kecil Nabi Muhammad sudah memiliki 4 sifat baik, yaitu tabligh, amanah, fatonah, dan sidik. Kemudian Nabi Muhammad juga disusui oleh Ibu Halimah. Lalu kapan Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Ustadz? Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Kemudian tidaklah mudah untuk Nabi Muhammad menyiarkan agama Islam di Mekah, karena pada saat itu penduduk Mekah ada pada zaman jahiliyah atau zaman kegelapan. Rizky pun bertanya lagi, lalu apa yang dilakukan Nabi Muhammad dalam situasi seperti itu, Ustadz? Nabi Muhammad terus berusaha, tapi pada akhirnya Nabi Muhammad memilih hijrah ke Madinah dan disambut oleh kaum Ansor. Kaum Ansor adalah kaum yang ramah, yang menerima Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan terbuka. Ali pun bertanya, lalu bagaimana kelak Nabi Muhammad mengenali umatnya, Ustadz? Kelak Nabi Muhammad mengenali umatnya dari cahaya yang dipancarkan oleh wajah, tangan, dan kaki akibat terkena air wudhu. Oh, seperti itu ya Ustadz? Iya anak-anak, oleh karena itu kalian juga harus rajin sholat 5 waktu ya. Apakah ada pertanyaan lain dari kisah Nabi Muhammad ini anak-anak? Lalu mereka bertiga pun menjawab, tidak ada Ustadz, tapi lain kali Ustadz ceritakan kisah Nabi Muhammad lagi ya, kata Rizky. Nabi Muhammad Ustadz pun menjawab, iya, besok kita akan bercerita tentang kisah Nabi Muhammad lagi. Terima kasih Ustadz atas kisah Nabi Muhammadnya hari ini. Iya anak-anak, sama-sama. Sampai bertemu di lain waktu Ustadz. Dan kami juga tidak sabar untuk mendengarkan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lagi, Ustadz. Iya anak-anak, saya juga tidak sabar menceritakan kisah-kisah Nabi
dan Rasul yang lain kepada kalian. Kita akhiri ya cerita kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.